Itu ini new normal, tapi kan bukan berarti coronanya udah nggak ada gitu kan. Mau nggak mau melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, namun dengan protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani gitu. Jadi dokter tuh seseorang yang keren gitu kan, bisa membantu banyak orang, kemudian bermanfaat atau berguna bagi bangsa juga kan. Ih dokternya cantik, ih dokternya cantik gitu kan. Saya juga mau sebenarnya dokter udah cantik. Kok aktifnya di media sosial sih, kok nggak pernah kelihatan di rumah sakit? Mas Blangkon mau nanya apa lagi? Aduh. Halo saudara-saudari, para konco sobat dan guys, kembali lagi bertemu bersama saya Ferdi Syahman dalam The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Saat ini saya berada di apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Saya akan mengunjungi seorang dokter muda yang sangat cantik, sangat manis, dan dokter ini dikenal sebagai influencer muda dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Dr. Stella Arsya Sarahnas. Kita akan ngobrol dan kita akan mengulik pribadinya yang sangat menarik. Sebelum salaman pakai hand sanitizer dulu ya, biar bersih. Wah, orang Wancol, dokter muda, cantik dan perhatian. Mas Blangkon diperhatikan nih. Senang ya? Senang sekali. Iya, aku juga pakai. Memang setiap beraktivitas harus seperti ini, dok sekarang? Iya, selalu setiap abis kayak megang sesuatu, apalagi yang benda umum ya. Jadi kalau misalnya sebelum atau setelah megang tuh harus dibersihkan. Jadi ini menjadi kayak kebiasaan baru gitu ya? Iya, jadi kebiasaan baru. Justru ya jadi bagus dong. Jadi kita hidup sehat semuanya kan, nggak karena corona aja kan, tapi jadi kayak ya kebiasaan sehari-hari. Oke. Nah, para konco, kita langsung ngobrol sama dokter muda yang sangat cantik. Tapi biar kita tahu cantiknya, buka maskernya boleh ya, dok ya? Boleh, tapi tetap jaga jarak. Oke dok, kita jaga jarak. Oke, siap, biar aman. Saudara-saudari yang ada dimanapun Anda berada, wong desa kayak Mas Blangkon ketemu dokter cantik, dokter muda yang sangat cantik, Dokter Stella Arsya Sarahnas ya. Dok, sehat dok? Sehat. Dok, banyak yang penasaran nih, sekarang aktivitasnya apa nih dok, di tengah COVID-19 kayak gini? Ya, jadi karena aku berhubung masih dokter muda, koas ya nama lainnya, jadi kan di lockdown juga, jadi aktivitas aku ya stay at home gitu, dan di rumah aku kayak ngerjain tugas dari rumah sakit, itu masih berhubungan sama kampus, jadi kayak tugasnya tuh tentang kasus, referat, kemudian journal reading, jadi tetap belajar, jadi meskipun di lockdown kita nggak diem aja gitu, nggak cuman rebahan aja gitu, masih beraktivitas otaknya. Dok, kemarin kan sempet viral ya dokter muda yang mengingatkan kepada generasi milenial untuk ayolah di COVID-19 ini kita berusaha bersama untuk menyadarkan para milenial untuk menjaga biar nggak terkena COVID-19. Apa sih sebenarnya yang ingin dokter sampaikan kepada kaum milenial tentang COVID-19 ini? Jadi sebenarnya yang ingin aku sampaikan ke kaum milenial, jadi karena berhubung aku juga usianya masih muda dan mungkin aku juga lebih tahu cara penyampaian yang enak untuk diterima di kaum milenial tuh seperti apa. Nah jadi Stella itu ingin menyampaikan COVID tuh sebenarnya apa sih, tapi secara dasarnya aja gitu ya, nggak terlalu dalam, karena kalau memang menjelaskan COVID-19 terlalu dalam juga itu bukan lingkupnya Stella, itu masih ada lagi yang lebih berkompeten untuk menjelaskan tentang COVID. Nah, jadi yang Stella lakukan di sini lebih ke bagaimana cara pencegahannya, kemudian supaya kita tidak mudah terinfeksi dari COVID itu seperti apa, gitu aja sih simpelnya. Oh begitu ya dok, jadi pola hidup sehat itu sebenarnya seperti apa sih yang perlu dikampanyekan ke masyarakat kita, khususnya kaum milenial nih dok? Jadi kalau kita berbicara pola hidup sehat, yaudah berarti kan kita harus selalu kayak
kebersihannya diutamakan, kemudian makan makanan yang bergizi, vitamin C dengan kadarnya itu 1000 mg juga sebenarnya udah cukup. Sebenarnya 500 mg juga udah cukup sih, tapi kalau memang yang mau lebih pro lagi ya udah 1000 mg itu masih diperbolehkan dalam satu hari. Dan gimana cara kita melakukan berbagai cara untuk menghindari kita terkena atau terinfeksi dari COVID-19 itu, seperti misalnya pakai masker, kemudian hand sanitizer setelah ataupun sebelum memegang berbagai benda, apalagi kayak benda umum kan, kayak misalnya pintu, kemudian mungkin tombol lift, kemudian apapun itu, seperti handphone juga bahkan, karena kan handphone seperti benda yang kita pegang terus menerus kan, dan kita nggak sadar di tangan kita tuh ada apa. Nah kemudian jaga jarak ya, yang at least itu 1 meter atau 1,5 meter supaya kita tidak terkena droplet dari yang orang yang memang positif terkena COVID-19 itu. Seperti itu aja sih simpelnya. Dok, sebenarnya kesehatan masyarakat ini kan sekarang sangat penting ya dok ya. Iya. Nah, kesadaran masyarakat itu sendiri sebenarnya seperti apa sih dok sekarang dok? Nah, kalau tentang kesadaran masyarakat ya, menurut pandangan Stella, nah karena saat ini sudah masuk new normal ya kan, dan Stella juga melihat gitu loh dengan mata kepala Stella sendiri, kayak misalnya di TV gitu, setelah nonton berita kan, kalau yang lagi marak-maraknya itu dari wilayah Jawa Timur ya, kayak misalnya Surabaya yang mungkin yang kalau dari berita menyumbang angka kesakitan COVID-19 itu paling tinggi. Nah kemudian pas ada new normal, ternyata ditemukan klaster baru, misalnya di salah satu pasar, tapi Stella lupa di daerah mana itu. Jadi timbul klaster baru, kayak pedagang-pedagang di pasar itu yang sudah buka positif, ada 16 orang, tapi Stella lupa. Stella nonton di Metro TV, baru banget kemarin Stella nonton. Kemudian karena adanya klaster yang baru itu, ditutup lagi pasar itu. Nah jadi kalau dari kesadaran masih rendah, karena mereka itu kayak di luar tuh nggak pakai masker, terus nggak jaga jarak ya kan, terus kayak cuci tangan juga nggak kayak asal-asalan atau bahkan lupa. Atau bahkan menurut pengalaman Stella pernah mengunjungi ke salah satu pusat perbelanjaan, dan sebelum masuk area tersebut kan diharuskan mencuci tangan ya. Nah kemudian saat itu ada seorang pengunjung yang ditegur oleh security, Mas, Mbak, mohon maaf cuci tangan dulu. Mereka tuh menampakkan muka yang jutek, kayak marah, apa sih, kayak ribet banget sih mesti cuci tangan dulu, kayak ngegampangin gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya tuh ini new normal, tapi kan bukan berarti coronanya udah nggak ada gitu kan. Tapi tuh virusnya masih ada, tapi ya kita mau nggak mau melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, namun dengan protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani gitu. Bukan berarti kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan itu. Nah itu salah satu poinnya di sini, dokter tadi bilang intinya dengan kebiasaan baru ini untuk menghilangkan tidak tertular penyakit ya, karena COVID ini belum ditemukan obatnya. Jadi kapanpun siapapun orang tuh bisa kemungkinan bisa masih terkena ya. Benar. Karena dari jurnal yang salah baca ya, itu tuh Bill Gates itu kan dia yang menyumbang research untuk menemukan vaksin dan juga obat dari COVID-19. Bahkan Bill Gates pun bilang, ini tuh penelitian ini setidaknya memakan waktu 5 tahun. Nah, coba bayangin, kita berarti mesti kayak gini sampai kapan kan? Dan kalau isunya kayak dari Presiden Jokowi tuh bilang ini sampai akhir tahun, sampai Desember 2020. Tapi kan kita belum tahu apakah di Desember 2020 itu Bill Gates dan timnya udah menemukan vaksin atau obat itu atau belum gitu kan. Jadi ya udah, kita yang bisa kita lakukan ya tadi mematuhi protokol-protokol untuk menghindari terjadinya infeksi COVID-19 itu. Nah, tuh saudara-saudara para konco poros dulur, jelas nggak yang dijelaskan dokter tadi? Jelas, gamblang, dan detail itu kuncinya di situ. Nah sekarang saya mau nanya nih dok, tentang kegiatan aktivitas sekarang. Dokter muda ini udah tugas di mana sekarang? Nah kalau Stella sendiri, Stella tuh sudah keliling ke berbagai rumah sakit. Jadi yang pertama itu di RSUD Purwokerto. Itu tuh di Purwokerto kan. Nah kemudian itu selama 6 bulan di Purwokerto. Kemudian pindah tugas ke Ambarawa, Semarang. Jadi Ambarawa itu daerah yang sangat terpencil, ada rumah sakitnya RSUD Ambarawa. Nah di situ Stella bertugas selama 5 bulan. Nah kemudian Stella dipindah tugaskan ke Jakarta di RSUD Persahabatan. Tapi di
situ hanya 1 bulan. Kemudian pindah lagi ke RSUD Pasar Minggu. Nah, di RSUD Pasar Minggu itu Stella udah jalan sekitar 3 bulan, tapi terhenti karena COVID-19 ini. Jadi seluruh koas yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia memang di lockdown juga selayaknya mahasiswa ataupun anak-anak sekolah gitu. Karena masih tanggung jawab instansi atau kampus masing-masing, jadi masih dilindungi. Jadi koas atau dokter muda tidak turun langsung ke lapangan atau ke rumah sakit untuk menangani pasien yang positif COVID-19. Karena Stella juga banyak menerima pertanyaan, kok aktifnya di media sosial sih, kok nggak pernah kelihatan di rumah sakit? Ya karena memang seluruh koas tidak ditugaskan di rumah sakit saat ini, masih di lockdown seluruh Indonesia gitu, bukan hanya Stella saja gitu. Mas Blangkon mau nanya apa lagi? Aduh, adem. Saudara-saudari adem ya, ditanya dokter muda yang cantik. Dok, saya penasaran juga nih dok, mengapa sih dok memilih menjadi dokter? Apa udah cita-cita dari kecil waktu kelas TK atau mungkin kelas 1 SD yang saya pengen jadi dokter gitu? Jadi awal mulanya Stella jadi dokter tuh memang Stella dari kecil tuh kayak dicuci otak sama papanya Stella. Jadi keluarga dokter? Enggak, papanya Stella tuh dosen kedokteran. Jadi memang bukan dokter tapi yang mengajari dokter dosennya gitu. Nah terus papaku tuh selalu kayak nanti kakak jadi dokter ya gitu. Kalau misalnya habis pulang ngajar tuh, misalnya habis praktek kan bawa jas putih dokternya gitu kan dari laboratorium gitu. Terus aku kayak, ih keren ya kalau aku jadi dokter. Pokoknya kayak dicuci otak gitu, disemangatin terus sama papa. Terus kalau misalnya belajar, bahkan Stella tuh dari TK, dari SD kelas 4, misal belajar 5 ulangan, selalu kayak tidurnya tuh jam 2 malam gitu loh, dibimbing sama papa. Papaku tuh bilang kalau mau jadi dokter belajarnya harus giat, harus begadangnya harus kuat gitu. Terus ya udah dong, aku belajarnya tuh bener-bener sampai kayak begadang. Padahal tuh masih SD gitu. Karena Stella mikir jadi dokter tuh seseorang yang keren gitu kan, bisa membantu banyak orang, kemudian bermanfaat atau berguna bagi bangsa juga kan. Karena kan yang bisa jadi dokter itu nggak semua orang bisa jadi dokter karena memang pendidikannya lama, kemudian mungkin susah juga materinya kalau tidak dipelajari di manapun. Jadi Stella kayak pengen berusaha banget jadi dokter dan ya udah jadi ke bawah, akhirnya di alam bawah sadar Stella ke bawah, ya udah jadinya ngalir gitu. Alhamdulillah, itulah cita-cita dari kecil, didukung orang tua, doa dan usaha akhirnya tercapai menjadi dokter. Amin. Meskipun sekarang masih dokter muda. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari netizen nih dok. Ya. Dokter selama menjadi koas atau praktek di beberapa rumah sakit tadi, pernah ada yang jahil nggak sih dok sampai dia terpesona dokter akhirnya terus jadi pasien mungkin yang wah dokternya cantik saya pengen nih sama dokter ini, pengalaman lucu selama menjadi koas? Pengalaman lucunya gimana ya? Ya sebenarnya sih memang banyak yang kayak gitu, mulai dari di Purwokerto, Ambarawa gitu kan. Jadi kayak misalnya Stella memasuki salah satu rumah sakit, langsung nama Stella tuh kayak langsung tersebar di satu daerah itu, bahkan nggak di rumah sakit itu aja, bahkan keluar rumah sakit entah gimana. Jadi kayak misalnya banyak yang kayak mungkin ngefollow orang-orang Purwokerto, jadi banyak ngefollow, terus kayak osop-osop Purwokerto, restoran-restoran Purwokerto pada ngefollow gitu. Dan kayak pasiennya misalnya Stella masuk suatu bangsal gitu kan, suatu ruangan, pasti selalu bilang ih dokternya cantik gitu, padahal Stella tuh nggak dandan gitu loh, kayak gembel gitu kan kalau misal tugas di rumah sakit ya biasa aja ala kadarnya kan, natural gitu, nggak pakai bedak atau apa, karena memang tidak sempat kan, karena dari pagi aja tuh masuk aja tuh bisa subuh gitu, follow up pasien bisa subuh jam 5 dan pulang bisa jam 5 juga, atau bahkan nginep untuk jaga malam, jadi kan kayak nggak sempat untuk dandan atau gimana. Nah itu pengalaman lucunya sih kayak gitu sih, digoda-godain, nggak cuman sama laki-laki tapi sama perempuan, ibu-ibu gitu. Terus misalnya ada ibu-ibu, mau jadi menantu saya nggak gitu ya? Ada yang kayak gitu juga, atau misalnya dia lagi gendong anak lagi di bangsal anak gitu, anaknya tuh minta foto gitu. Terus aku pernah lagi makan juga kan di kantin itu di RSUD Pasar Minggu, aku lagi makan sendirian, terus tiba-tiba ada anak kecil pasien dia, terus dia gini, kakak mau kenalan dong, boleh minta foto nggak kakak, dokternya cantik, bilang kayak gitu. Padahal tuh aku lagi makan kayak nggak lagi tebar pesona gitu kan, mana sempet kan tebar pesona gitu di rumah sakit. Jadi ya udah lucunya kayak gitu aja sih. Aduh, adem banget. Itulah pengalaman menjadi dokter muda yang cantik, selain berprestasi ya mungkin karena karismanya akhirnya banyak pasien yang pengen diobati lah dokter. Saya juga mau sebenarnya diobati dokter muda cantik. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dok, bener gak sih dok ada anggapan di masyarakat itu dokter itu tuh hanya untuk kalangan orang-orang tertutup menjadi dokter itu,
perjuangan menjadi orang dokter itu memang biaya mahal. Orang miskin mungkin tidak bisa menjadi dokter. Atau pendapat dokter Stella seperti apa dengan asumsi dokter itu ya orang-orang kaya bisa jadi dokter gitu? Enggak sih, enggak harus orang kaya ya, karena kan kalau sekarang akses untuk masuk ke fakultas kedokteran bisa pakai jalur beasiswa kan. Jadi ya yang terutama sih giat belajar sih intinya itu. Kalau misalnya memang kita giat belajar dan kita mampu untuk mempelajari pelajaran kedokteran, ya pasti bisa karena kita akan mendapatkan beasiswa gitu kan. Nah, jadi untuk masuk ke fakultas kedokteran itu nggak harus dari biaya sendiri. Kita bisa dapatkan dari beasiswa. Yang penting otak kita atau kemampuan kita tuh ya mampu untuk mempelajari pelajaran-pelajaran kedokteran, kan pasti dites dulu dong. Dan kalau memang bagus, ya udah kan dapat beasiswa. Apalagi sekarang banyak universitas negeri yang pastinya ada fakultas kedokterannya. Nah, kalaupun nanti sudah masuk nih, terus kita bingung biaya gimana, sebenarnya ada tiap semester tuh ada beasiswanya juga, karena Stella juga 2 atau 3 kali dapat beasiswa karena kayak misal IP-nya tertinggi dalam 1 semester itu dapat beasiswa, bisa entah berupa buku, uang atau enggak alat-alat kesehatan. Jadi nggak usah takut tentang masalah biaya karena bisa aja kita ajukan atau mungkin mendapat beasiswa itu gitu loh. Yang penting usaha aja, giat belajar. Nah itu yang penting, usaha, giat belajar. Dan tadi disebutin dokter berdoa. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, dokter kedepannya ini mau memilih spesialis dokter apa? Kenapa? Dan apa sih harapan dokter ke depan? Mungkin ada cita-cita yang belum kesampaian sekarang dan sekarang mungkin akan direncanakan ke depan dok. Oke, jadi kalau untuk rencana kedepannya sebenarnya passion Stella itu lebih ke estetik, kecantikan. Jadi semoga saja ya kecapean gitu loh, ke spesialis bedah plastik atau enggak kulit kelamin. Pokoknya intinya yang kecantikan gitu. Jadi nanti kedepannya semoga aja bisa dapat bikin klinik gitu kan dengan yang mereknya tuh Stella sendiri gitu. Ya udah intinya itu sih, kecantikan kayak misal filler, botox, tanam benang, atau kalau bisa bedah plastik. Tapi kalau spesialis bedah itu kan agak berat ya, jadi kayak mungkin ke kulit kelamin, karena kalau kulit kelamin kan banyak tuh yang perempuan karena memang tidak seberat bedah plastik. Karena kalau bedah plastik itu jaganya itu berat banget, kayak 3 hari jaga di rumah sakit, 24 jam kali 3 gitu di rumah sakit, terus kan capek kan. Jadi kayak mungkin lebih ke kulit kelamin kali ya, ke estetiknya itu. Begitu Mas Blangkon. Nah itu dia pemirsa. Jadi cita-citanya dokter Stella mudah-mudahan bisa tercapai ya. Tapi enak ketika jadi dokter kecantikan, pasiennya tinggal dikasih tahu, ngelihat saya aja, jadi akhirnya praktek dokter kecantikannya akan laku. Oke, segmen Sinau Bareng cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di segmen Guyon Waton. Tetap di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Sekarang saya akan mengajak dokter Stella untuk challenge karaoke bahasa Jawa. Katanya beliau sudah pernah tugas di Jawa ya. Hobi di foto, hobi nyanyi, jadi sekedar hobi. Untuk kedepannya jelas dong dokter yang kalau masalah artis mungkin tuh bonus lah ya. Dokter muda, cantik, potensial untuk jadi artis, pastikan godaan banyak banget. Dokter bedah plastik dokter Tompi itu tuh laku banget ya kan. Ini mungkin memang karena karirnya memang bagus, kemudian didukung dari segi artisnya itu kan. Mau tahu sosok dokter yang menjadi inspirasi Stella? Saksikan selengkapnya hanya di The Blangkon TV. Blak-blakan, no kontroversi. Anda mendapat ilmu, Anda mendapat inspirasi.